Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai mediasi kali ini, di sini saya selaku mediator yang menangani sengketa antara penggugat dan tergugat. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Revansa Safian Pratama. Selanjutnya, saya persilahkan kepada para pihak untuk mengenalkan diri masing-masing. Dimulai dari pihak penggugat. Baik, perkenalkan, nama saya Surti. Di sini saya selaku penggugat dalam perkara hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Santi. Di sini saya selaku tergugat dalam sengketa ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari mediasi. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 7 yang berbunyi, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Dan para pihak telah menunjuk saya sebagai mediator. Sebelum kita mulai mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang akan kita lalui. Dan juga saya akan menjelaskan tata tertib dalam proses mediasi ini. Baik, yang pertama, saya akan memberikan kesempatan pada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana pada salah satu pihak saya berikan kesempatan salah satu bicara, maka saya mohon pada pihak lain untuk mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan pihak lain. Kedua, saya akan mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang keempat, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Kelima, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan saya akan bersikap netral, di mana saya tidak memihak salah satu pihak. Baiklah, apakah para pihak setuju dengan tata tertib tersebut? Setuju, Pak. Baik, kalau begitu kita mulai sesi mediasi. Bagaimana jika kita berikan kesempatan kepada pihak penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan inti permasalahannya? Apakah pihak tergugat setuju? Baik, setuju, Pak. Silakan penggugat menyampaikan permasalahannya. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Jadi begini, Pak. Saya telah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Saya mengajukan gugatan tersebut karena Santi ini telah melakukan perbuatan melawan hukum, Pak. Nah, Santi ini sudah menguasai tanah warisan yang diberikan oleh orang tua saya, Pak. Sebenarnya sebelum orang tua kami meninggal itu kami mendapatkan warisan tanah sebesar 2000 itu, Pak, 2000 meter persegi. Permasalahan ini bermula ketika Santi itu membeli tanah milik saya, Pak. Tanah tersebut saya jual kepada Santi pada tahun 1950. Pada saat itu Santi berjanji kepada saya, Pak, untuk melunasi pembayarannya itu menggunakan dengan cara dicicil, Pak. Namun sampai saat ini setelah berpuluh-puluh tahun, Santi tidak pernah melunasi pembayaran tersebut dan Santi telah menggunakan tanah milik saya yang telah menjadi atas nama Santi tersebut untuk keperluan sehari-hariannya, Pak. Nah, pada saat itu saya menyetujui permintaan dari Santi. Nah, Santi pada saat itu meminta mengurus proses balik nama tersebut meskipun pembayaran tanahnya itu belum selesai, tapi Sakti sudah meminta untuk membantu proses balik namanya sertifikat tanah tersebut, Pak. Baik, terima kasih saudara penggugat. Oh ya, sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudara penggugat. Mengapa saudara memberikan sertifikat tanah tersebut kepada pihak tergugat untuk pengurusan balik nama, sedangkan tergugat belum melunasi pembayaran tanah tersebut, Pak? Ya, Pak, pada saat itu saya eh, memberikannya sertifikat kepada Santi ini karena saya beranggapan bahwa
tergugat ini adalah saudara kandung saya dan tidak akan membohongi saya, Pak, karena saya saudara kandungnya sendiri gitu, Pak. Namun ternyata sampai saat ini tergugat ini masih belum melunasi pembayaran tersebut, Pak. Baik, jadi Anda menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Santi, yaitu tergugat, karena Anda percaya terhadap saudara Santi sebagai saudara kandung Anda untuk melakukan pengurusan proses balik nama tanah tersebut. Namun, sampai saat ini, saudara Anda, yaitu Santi, belum melunasi pembayaran tersebut. Benar demikian, Saudara Surti? Benar, Pak. Baik, apakah keterangan dari saudara sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Baiklah, demikian. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada pihak tergugat, yaitu saudara Santi, untuk memberikan keterangannya. Apakah pihak tergugat sudah siap untuk memberikan keterangan? Baik, Pak, saya sudah siap. Baik, jika begitu, silakan tergugat menyampaikan keterangannya. Baik, terima kasih. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh pihak penggugat atau saudara saya sendiri, bahwa sebelum orang tua kami meninggal, orang tua kami sudah memberikan warisan berupa tanah seluas 4.000 meter persegi kepada kami. Kemudian orang tua kami membagi tanah tersebut secara adil, yaitu 2.000 meter persegi untuk saya dan 2.000 meter persegi untuk adik saya Surti. Kemudian saya membeli tanah warisan milik Surti seluas 2.000 meter persegi tersebut. Pada saat itu saya membeli tanah tersebut dengan harga 30 juta. Surti sepakat bahwa tanah tersebut saya beli seharga 30 juta dengan pembayaran dicicil sebanyak 3 kali. Namun sampai saat ini saya masih belum bisa melunasi pembayaran tersebut karena masih ada masalah keuangan. Sampai saat ini saya masih membayar sebesar 20 juta dan bukannya saya lari dari tanggung jawab, namun sampai saat ini saya masih berusaha mengumpulkan uang untuk melunasi sisa pembayaran tanah tersebut, Pak. Karena saya hanya seorang petani dan saya harus membiayai 4 orang anak saya, maka dari itu saya sedikit kesusahan untuk melunasi pembayaran tersebut, Pak. Baik, seperti apa yang dijelaskan oleh tergugat, bahwasanya tergugat sudah melakukan pembayaran sebesar 20 juta. Namun, tergugat belum melakukan sisa pembayaran sebesar 10 juta karena tergugat masih terkendala ekonomi. Namun, di sini saya melihat tergugat memiliki itikat baik untuk melunasi pembayaran atas tanah milik penggugat. Benar demikian, tergugat? Benar, Pak. Saya meminta kesempatan untuk melakukan pelunasan atas tanah tersebut. Baiklah. Apakah pihak tergugat ingin menyampaikan keterangan lagi? Baik, Pak, saya ingin menyampaikan keterangan lagi, Pak. Baik, silakan. Penggugat menyampaikan keterangannya. Baik, terima kasih, Pak. Seperti yang telah terjadi, yaitu tergugat ini masih belum melunasi pembayaran tanah tersebut, Pak. Dan tergugat ini tidak memberikan kepastian terhadap pelunasan pembayaran tersebut. Maka saya beranggapan bahwasanya tergugat ini sudah lari dari tanggung jawabnya gitu, Pak. Maka dari itu saya merasa bahwa saya masih memiliki hak waris atas tanah yang dibeli oleh tergugat tersebut. Maka atas hal tersebutlah saya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tergugat karena tergugat ini tidak memiliki itikat baik untuk melakukan pembayaran tanah tersebut. Namun tanah tersebut sudah berganti kepemilikan menjadi atas nama tergugat. Seperti itu, Pak. Baiklah, jadi penggugat ini beranggapan bahwa tergugat ini tidak memiliki itikat baik dan lari dari tanggung jawabnya. Maka, atas hal tersebut, penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tergugat. Karena menurut penggugat, si tergugat belum melunasi pembayaran atas tanah tersebut dan tanah tersebut sudah berganti kepemilikan menjadi atas nama tergugat. Benar demikian penggugat? Benar, Pak. Baiklah, jika begitu, setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak, yakni Surti sebagai penggugat dan Santi sebagai tergugat, maka proses penyelesaian seperti apa yang diinginkan dari kedua belah pihak? Bagaimana jika kita mendengarkan usulan proses penyelesaian dari
pihak penggugat terlebih dahulu. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Nah, sebenarnya tuh Pak, saya tidak ingin melaporkan tergugat ini karena tergugat ini masih saudara kandung saya kan Pak. Akan tetapi tergugat ini sudah puluhan tahun tidak memberikan kejelasan mengenai proses penyelesaian pembayaran tanah yang dibelinya itu Pak. Sehingga saya beranggapan bahwa tergugat ini sudah lari dari tanggung jawabnya. Dan saya beranggapan bahwa tergugat ini tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak. Sebenarnya saya itu sudah menanyakan secara baik-baik kepada tergugat ini mengenai pelunasan pembayaran tanah tersebut, Pak. Namun tergugat ini seolah-olah tidak peduli dan sampai saat ini masih belum melunasi kekurangan pembayarannya itu, Pak. Nah, untuk proses penyelesaiannya saya ingin pihak tergugat ini segera melunasi pembayaran atas tanah saya, Pak. Baiklah, jadi pihak penggugat ini sebenarnya masih ingin menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik. Namun, karena tergugat tidak menghiraukannya, maka penggugat terpaksa melayangkan gugatan terhadap tergugat. Benar demikian, penggugat. Iya, benar, Pak. Karena saudara tergugat ini masih saudara kandung saya, Pak. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyampaikan usulan proses penyelesaian permasalahan ini. Baik Pak, terima kasih. Sebenarnya saya bukan tidak menghiraukan saudara saya untuk melakukan pelunasan atas tanahnya. Namun selama ini yang menjadi kendalanya yaitu perekonomian keluarga saya, Pak. Karena saya hanya seorang petani dan saya harus membiayai 4 orang anak, di mana penghasilan saya hanya cukup untuk membiayai keluarga saya, sehingga sampai saat ini saya belum bisa melunasi pembayaran atas tanah milik penggugat, Pak. Maka dari itu, saya meminta kesempatan kepada saudara saya, yaitu Surti, sebagai penggugat untuk memberikan waktu untuk melunasi pembayaran atas tanahnya, Pak. Baik, setelah saya mendengarkan usulan proses penyelesaian permasalahan ini dari kedua belah pihak, saya melihat adanya itikat baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik melalui mediasi. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada kedua belah pihak mengenai penyelesaian pembayaran yang dikehendaki kedua belah pihak. Baik, siapa yang ingin memberikan usulan terlebih dahulu? Mohon izin, Pak. Saya terlebih dahulu, Pak. Baik, silakan tergugat menyampaikan usulannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih, Pak. Saya mohon izin kepada penggugat untuk melakukan pembayaran dengan cara dicicil. Dan karena pekerjaan saya hanya sebagai petani, saya mohon izin kepada penggugat jika tidak keberatan saya melunasi pembayaran atas tanahnya dengan menggunakan hasil panen tani saya, Pak. Baik, bagaimana penggugat mengenai usulan yang diberikan oleh pihak tergugat? Silakan tergugat menanggapi. Silakan. Jika Gini Pak, jika tergugat ini ingin membayar menggunakan hasil panennya, jelas saya tidak mau Pak, karena saya ini butuh butuh uang Pak, juga butuh uang untuk membiayai sekolah anak saya Pak, bukan butuh hasil tani. Kemudian lantas penyelesaian yang bagaimana yang saudara penggugat inginkan? Kalau saya sih Pak ingin ini gitu apa seperti tergugat ini menjual terlebih dahulu hasil panennya, lalu hasil panen tersebut dibayarkan kepada saya Pak, seperti itu. Oh, jadi penggugat menginginkan demikian ya. Bagaimana tergugat apakah setuju? Ya, Pak, jika itu keinginan dari saudara saya akan berusaha untuk melakukan pembayaran atas tanahnya menggunakan hasil penjualan panen pertanian saya, Pak. Namun saya tidak dapat memastikan untuk pembayaran setiap panen, karena hasil panen saya belum tentu berhasil dan juga harus memenuhi kebutuhan keluarga saya, Pak. Baik, bagaimana pihak penggugat? Apakah saudara penggugat setuju terhadap usulan dari tergugat? Iya Pak, saya setuju. Saya juga akan memahami kok kalau misal pada panen itu juga tidak selamanya berhasil, tapi setidaknya tergugat ini sudah memiliki itikat baik itu Pak untuk melakukan pelunasan pembayaran. Tidak seperti beberapa tahun sebelumnya ini pada saat ditanya mengenai proses pembayarannya,
tergugat seolah-olah tidak menghiraukan seperti itu, Pak. Baiklah, jika begitu, setelah melewati tahapan negosiasi, saya melihat adanya itikat baik dari kedua belah pihak. Saya berkesimpulan bahwa pihak penggugat menginginkan untuk tergugat melunasi pembayaran atas tanahnya. Kemudian, pihak tergugat sendiri tidak keberatan untuk melunasi pembayaran tersebut. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melunasi pembayaran atas tanah tersebut dengan cara dibayar menggunakan hasil penjualan dari hasil panen tani milik tergugat. Dan juga penggugat merasa tidak keberatan atas hal tersebut. Benarkah demikian pihak tergugat dan penggugat? Benar, Pak. Benar, Pak. Baiklah, jika begitu, pada mediasi kali ini kita telah mencapai kata sepakat mengenai jalan keluar dari permasalahan ini, yaitu yang pertama, para pihak sepakat bahwa pembayaran atas tanah milik penggugat akan diselesaikan. Yang kedua, kedua belah pihak sepakat bahwa untuk melunasi pembayaran atas tanah tersebut dengan cara dibayar menggunakan hasil penjualan dari hasil panen tani milik tergugat. Dan penggugat sendiri tidak keberatan atas hal tersebut. Benar begitu para pihak? Benar, Pak. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian tersebut, penggugat dan tergugat harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan majelis hakim yang akan melahirkan akta perdamaian. Pak Moderator, mohon izin sebelumnya saya ingin bertanya, Pak. Nah, mengenai perbedaan dari dua klausul tersebut itu seperti apa ya, Pak? Karena saya masih kurang paham seperti itu, Pak. Baik, saudara penggugat, saya akan menjelaskan terkait dua klausul tersebut. Yang pertama, apabila gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali karena tidak dapat dieksekusi langsung. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian dikukuhkan di dalam putusan majelis hakim akan menjadi akta perdamaian yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga apabila salah satu pihak ingkar janji, maka dapat langsung dieksekusi melalui ketua pengadilan negeri setempat tanpa mengajukan gugatan kembali. Seperti demikian Kalau pihak penggugat. kalau begitu, maka menurut saya kesepakatan ini harus dilakukan dalam putusan majelis hakim, Pak. Harus dikukuhkan. Baik, jika keinginan pihak penggugat begitu, bagaimana pihak tergugat? Apakah pihak tergugat setuju? Iya, saya setuju, Pak. Bagaimana pihak penggugat jika setuju? Ya, Pak. Setuju, Pak. Baik, para pihak sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim untuk hari sidang pembacaan putusan. Baiklah, dengan demikian berakhirlah acara proses mediasi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.